Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari saya mengundang pada sore hari ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau membawa segenap kerinduan, kita mau membawa segenap kekuatan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik, Kau sungguh baik, ya Yesusku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Rajaku. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat pujian kami. Kami menyembah. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Engkau yang layak disembah. Oh Tuhan, haleluya, glory, glory bagimu Yesus, glory bagimu Tuhan, glory. Mari kita mau membawa segenap hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan pada sore hari ini. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Glory Yesus. Kita mau naikkan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan atas segala kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup. Engkau Rajaku. Engkau Bapakku. Kami sembah. Kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang suci. Engkau Allah Maha Mulia. Bapa yang kekal. Allah yang Maha Kuasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari lebih sungguh Bapak Ibu. Haleluya. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, amin, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, amin, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya.
kuduslah Tuhan. Glory. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap kami yang berkumpul di rumah maupun dimanapun saudara-saudara jemaat kami pun berada Tuhan. Engkau yang melihat setiap kerinduan kami untuk kami datang beribadah di hadapan Engkau Bapa. Kami merindukan hadirat Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada sore hari ini Bapa, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Roh Kudus, kami tahu Engkau yang beracara penuh Tuhan, dimanapun jemaat boleh berada. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menjamah setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan yang menjamah pada sore hari ini, mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami rindu kami boleh memuji Tuhan pada sore hari ini, bersukacita lebih lagi di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami tetap mengucap syukur dan kami ingin bersorak-sorai di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada sore hari ini, amin. Dimanapun Bapak Ibu saudara berada, kita boleh menikmati berkat Tuhan, kasih Tuhan. Kita boleh sama-sama merasakan sukacita di dalam Tuhan sore hari ini. Mari saya mengundang kita bersama-sama boleh bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya Yesus. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah
bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya, glory. Oh, besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sama-sama kita pujikan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah haleluya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, kami percaya Engkau perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau membawa hati yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Kita membawa hati yang rindu akan benih-benih firman Tuhan, ditaburkan dan ditanam di dalam hati kita. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Terima kasih. Engkau ada di hati kami, Engkau ada di pikiran kami Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, amin. Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan,
hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari Bapak Ibu, kita pujikan pujian ini. Kau di hatiku, haleluya. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat, amin. Di mana Kau tinggal, katakan kau di hatiku, kau di hatiku, haleluya Yesus. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat, haleluya. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku, haleluya. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Sama-sama katakan, ku perlu Kau, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku, sebab hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Lebih sungguh katakan, ku perlu Kau, ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku, haleluya Yesus. Ku perlu Kau Tuhan Yesus di hidupku. Kami perlu Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu.
katakan lebih sungguh, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, sebab sesungguhnya hanya Engkau yang kami perlukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Di hari-hari yang jahat ini, di dalam keadaan dunia yang tidak menentu hari-hari ini ya Bapa, kami perlu Engkau Tuhan menuntun langkah kami. Kami perlu Engkau Tuhan yang membimbing langkah kami kemanapun kaki kami melangkah Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba yang sudah Tuhan pilih. Tuhan memberikan kuasa marifat Tuhan. Tuhan mengurapi, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga firman yang ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati kami, menjadi rema yang hidup dalam kehidupan kami. Bahkan setiap kami percaya Tuhan sudah mengurapi dan menjamah kami, untuk kami boleh mendengarkan dengan baik firman Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar Tuhan, tapi kami rindu kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua kita saat ini dalam kondisi senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan senantiasa memberikan perhatian penuh atas setiap kita, anak-anak Tuhan. Terlebih hari-hari ini Tuhan akan senantiasa berkonsentrasi memberikan pertolongan yang sempurna kepada anak-anaknya Dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita menerima kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan senantiasa memberikan pengertian-pengertian yang baru buat kita. Dalam setiap keterbatasan-keterbatasan kita, Tuhan akan memberikan pemahaman-pemahaman yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya pagi hari ini saya dipercaya untuk melayani jemaat Pandelegan. Sebelum saya mau menyampaikan firman Tuhan dan sebelum saya mau berdoa, saya mengucapkan shalom buat saudara semua jemaat Pandelegan. Karena saya percaya semua kita satu di dalam Tuhan, kita adalah anggota tubuh Kristus di dalam Tuhan. Dan saya juga berterima kasih buat kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya oleh pengurus gereja untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk sore hari ini. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan benar. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau berdoa. Kita akan sama-sama mau berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan yakin bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik buat kami. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kami. Sore hari ini Bapa, kami ingin mendengar
Kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Beracaralah buat kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu yang Kau percayakan sore hari ini. Kami percaya Tuhan sudah urapi hamba-Mu, dan setiap kami, setiap jemaat yang mendengar kebenaran firman Tuhan, kami percaya akan mendapat berkat dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul firman Tuhan sore hari ini adalah tujuan Tuhan untuk menyelamatkan. Tujuan Tuhan untuk menyelamatkan. Saya ulangi lagi, tujuan Tuhan untuk menyelamatkan. Tidak ada lain. Tujuan Tuhan buat saudara dan saya untuk menyelamatkan saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17, Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17, saya bacakan buat saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Bunyinya demikian, dia katakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Luar biasa saudaraku. Saya ulangi lagi, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghakimi saudara, tapi melainkan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ini berita gembira buat saudara dan saya. Oleh sebab itu saudaraku, mari tetap semangat di dalam Tuhan. Mari tetap semangat. Dan akan selalu semangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan pagi hari ini buat saudara, Tuhan datang di dunia tidak ada niat untuk menyakiti. Tuhan datang di dunia, Tuhan hadir di dunia, tidak ada niat untuk menyakiti. Manusia sekarang mungkin mau berkata, kenapa kok berkepanjangan? Corona ini berkepanjangan. Seolah-olah Tuhan tidak turun tangan. Hei, saya mau ingatkan kepada kita anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan datang di dunia tidak ada niat untuk menyakiti. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Rencana yang kekal, rencana yang indah dalam kehidupan kita, tidak kecelakaan. Jadi Tuhan datang di dunia tidak ada niat untuk menyakiti. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan datang di dunia tidak untuk mempersulit hidup kita. Tuhan datang tidak untuk mempersulit kehidupan kita, tapi Dia datang untuk memberikan damai. Dia datang untuk memberikan terang supaya kita bisa melihat dengan jelas akan setiap keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Yang berikutnya, Tuhan datang di dunia bukan untuk membohongi kita. Mungkin kita berkata, Tuhan berjanji Tuhan mau tolong, kenapa sampai sehari ini Tuhan tidak tolong, bahkan sudah sampai meninggal mungkin. Hei, saya mau ingatkan kepada kita bahwa Tuhan datang di dunia bukan untuk membohongi kita, tapi Tuhan datang untuk menyelesaikan semua rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Yang berikutnya, Tuhan datang di dunia bukan untuk kita hidup dalam ketakutan. Karena firman Tuhan katakan Tuhan tidak mengaruniakan roh ketakutan dalam kehidupan kita, tapi Dia katakan roh yang membangkitkan kekuatan. Dia tidak akan biarkan kita akan menjatuh, tapi Dia akan bangkitkan kembali kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari sadari ini bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Yang berikutnya adalah Tuhan datang di dunia bukan menjadikan kita yatim piatu. Nah, Tuhan tidak akan jadikan yatim piatu. Seolah-olah Tuhan biarkan. Sekarang mungkin orang dunia sekarang berkata, aduh, rasanya kita tidak ada yang tolong, rasanya kita dibiarkan menjadi yatim piatu. Tidak. Tapi kalau saudara dan saya
sebagai anaknya dia, saya mau katakan sore hari ini buat saudara, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Saya mau katakan, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Karena firman Tuhan berkata, di dalam firman Tuhannya dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau saudara adalah biji matanya dia tidak akan pernah mengizinkan sesuatu apapun yang menghancurkan saudara dan saya. Mungkin Tuhan izinkan semua ini boleh terjadi dan boleh kita alami. Tetapi ingatlah, itu bagian rencana Tuhan yang indah. Ketika ada masalah, Tuhan katakan pasti ada jalan keluar. Ketika ada persoalan, pasti ada jalan keluar. Tuhan hanya menghendaki supaya kita tetap fokus kepada Dia. Fokus kepada Dia yang mampu menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup kita. Mari lewat pandemi ini, saudara, belum selesai yang pandemi yang pertama, datang lagi yang baru lagi yang katanya lebih menakutkan, corona yang lebih menakutkan lagi. Saudara jangan terpengaruh dengan itu. Mari fokus dengan Tuhan. Mari fokus dengan firman Tuhan. Karena semua, mari kita kembali back to Bible, kembali kepada firman. Karena semua persoalan, masalah kita jawabannya ada dalam firman Tuhan. Fokus dengan firman Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya kepada kita sore hari ini, apakah saudara adalah bagian dari tujuan Tuhan untuk menyelamatkan? Itu pertanyaan buat kita. Apakah saudara adalah bagian dari tujuan Tuhan untuk menyelamatkan? Mungkin hari ini saudara berkata, ya saya bagian dari tujuan Tuhan untuk menyelamatkan. Kalau ya, apa buktinya? Kalau kita berkata ya, apa buktinya? Saudara, pembuktiannya adalah, yang pertama adalah, kalau saudara adalah bagian dari tujuan Tuhan untuk menyelamatkan, diselamatkan adalah yang pertama. Yohanes 3 ayat yang ke-18 dikatakan, percaya. Percaya. Jadi pertama percaya. Saya mau bacakan di Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Tuhan yang mampu melakukan perkara yang besar, kepada Tuhan yang mampu memberikan pertolongan, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Percaya yang dimaksud adalah yang mengerti isi hati Tuhan. Saya mau tanya saudara, sore hari ini saudara mengerti enggak isi hati Tuhan? Apakah kita mengerti isi hati Tuhan atau tidak? Bukan berapa lama saudara ikut Tuhan, bukan. Tapi seberapa saudara mengerti isi hati Tuhan. Mengerti isi hati Tuhan. Saudara, kalau mau bilang percaya, setan pun percaya. Kenapa? Setan pun percaya. Yakobus katakan juga setan percaya. Kenapa juga iblis mau mencobai Tuhan? Dia bilang kalau engkau anak Allah, setan tahu bahwa dia berkuasa. Dia percaya Tuhan itu berkuasa. Jadi kalau hanya percaya, setan pun percaya. Tapi percaya adalah mengerti isi hati Tuhan. Jangan percaya hanya seperti setan. Datang, duduk, pulang. Artinya hidup tidak mengalami perubahan.
Saya mau tanya hari ini, sore hari ini, sudahkah saudara mengalami perubahan dalam hidup? Kalau saudara benar-benar percaya kepada Tuhan, saudara mengerti isi hati Tuhan, saudara akan mengalami perubahan dalam hidup saudara. Dan ketika ada perubahan hidup, semua di sekitar kita akan mengalami perubahan. Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak mau mengalami perubahan yang positif. Perubahan yang luar biasa, baik ekonomi, baik kesehatan, baik rumah tangga, baik pelayanan. Tidak ada yang tidak mau, semua mau perubahan. Tapi kita harus percaya yang isinya mengerti isi hati Tuhan. Jadi hari-hari ini mari mengerti isi hati Tuhan. Supaya kita tahu isi hati Tuhan apa dalam hidup kita. Isi hati Tuhan buat tahun 2021 buat saudara itu apa. Kita harus semua mengerti. Bentuk percaya kita yang Tuhan mau, bentuk percaya kita yang Tuhan mau adalah di Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi bentuk percaya kita yang Tuhan mau adalah keikutsertaan kita pada misinya Tuhan. Keikutsertaan kita kepada misi Tuhan. Misinya Tuhan apa? Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Saudara, artinya apa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Hidup kita benar-benar ada perubahan. Sehingga kita bisa jadi saksi. Dan ketika kita bisa jadi saksi, itulah yang memberikan kemampuan buat kita untuk pergi menjadikan semua bangsa menjadi muridku. Saya percaya dan yakin, saudara, ketika saudara berubah dalam hidup ini, Tuhan akan pakai semua kita, siapapun kita. Tuhan bisa pakai kita untuk memenangkan jiwa. Tuhan bisa pakai kita untuk memenangkan jiwa. Mari menangkan jiwa untuk Tuhan. Mulai dari diri kita sendiri. Ketika diri kita sudah bisa mengalami perubahan yang lebih baik, yang baik. Saya percaya orang lain juga akan tertolong lewat kehidupan kita. Yang berikutnya menjadikan pribadi yang penurut akan Tuhan. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menjadi pribadi yang penurut akan Tuhan. Saudara sudah jadi penurut? Sudah menurut? Atau sampai saat ini saudara menjadi orang yang pembangkang? Saudara yang menjadi orang yang menolak apa yang menjadi rencana Tuhan yang indah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menjadi pribadi yang penurut akan Tuhan. Mari jadi pribadi yang penurut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian yang kedua adalah jangan hidup dalam kegelapan. Yang pertama tadi saya katakan percaya. Yang kedua, jangan hidup dalam kegelapan. Yohanes 3 ayat 19 dikatakan, dan inilah hukuman itu.
Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jangan hidup dalam kegelapan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari jangan hidup dalam kegelapan. Jangan hidup dalam kegelapan. Orang yang hidup di dalam kegelapan pasti benci terang. Orang hidup dalam kegelapan itu pasti benci yang namanya terang. Karena orang yang hidup dalam kegelapan itu gak mau terbuka. Yohanes 3 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Orang yang seperti ini kelihatannya baik-baik. Makanya kebanyakan di dalam gereja kelihatannya baik-baik. Orang di dalam gelap juga bisa ada dalam gereja. Kelihatannya baik-baik. Orang yang seperti ini kelihatannya baik-baik saja, tetapi akan ada waktunya ya dia menggali lubang untuk dirinya sendiri. Amsal pasal 26 ayat yang ke-27 dikatakan, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Jadi mari berhati-hati, jangan hidup dalam kegelapan. Saudara tidak akan pernah tahu saudara kapan saudara akan terperosok di dalam lubang. Tapi sebelum saudara terperosok di dalam lubang, mari sadar, mari kembali kepada terang kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kepada terang kebenaran firman Tuhan. Karena terang kebenaran firman Tuhan akan memperjelas kehidupan, perjalanan kehidupan kita di tahun 2021. Kita melangkah dengan kepastian di dalam Tuhan. Karena ketika ada masalah, kita mampu melihat masalah itu dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena kita sadar bahwa kita tidak mampu menghadapi masalah, tapi Tuhan yang akan mampu menyelesaikan setiap persoalan dan masalah dalam setiap kehidupan kita. Makanya saudara, kalau saudara sadar bahwa saudara terbatas, mari jangan hidup dalam kegelapan. Hiduplah di dalam terang. Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan jadi pelaku firman. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan jadi pelaku firman. Kalau kita hidup dalam firman, kita akan jadi teladan di dalam firman Tuhan. Kalau kita menjadi hidup dalam kebenaran, kita menjadi berkat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita jadi berkat. Kapan kita jadi berkat? Ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu yang akan mengubah seluruh kehidupan kita. Seluruh aspek kehidupan kita akan diubah ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi menjadi pelaku firman. Jadi teladan dalam firman. Jadi berkat di dalam firman. Haleluya. Mari hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Jaminan Tuhan buat kita yang melakukan 3 hal di atas. Saya mau katakan kepada saudara hari ini. Jaminan Tuhan buat kita yang melakukan 3 hal di atas. Yaitu yang pertama tadi apa? Percaya. Yang kedua, jangan hidup dalam kegelapan. Yang ketiga,
hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jaminan Tuhan buat kita yang melakukan 3 hal di atas adalah jaminan pemeliharaan, jaminan kebahagiaan, dan jaminan berkat. Dan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat yang terakhir buat kita. Yohanes 3 ayat yang 16 dia katakan, karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata hidup itu menyangkut tentang jaminan pemeliharaan, jaminan kebahagiaan, jaminan berkat, dan jaminan hidup yang kekal. Tidak ada matinya. Oh haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau sadar bahwa ternyata di dalam Tuhan ketika kita mau melakukan percaya dan jangan hidup dalam kegelapan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Saya percaya semua kita mau hidup kita dijamin oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kekuatan kita di tahun ini adalah di dalam Tuhan. Jangan pernah lari dari rencana Tuhan. Hadapi apa yang saudara hadapi hari ini. Tetap bersyukur. Karena ketika bersyukur ada kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara kita mungkin ada yang mengalami sakit corona hari-hari ini. Tapi saya percaya saudara pasti ditolong Tuhan. Saudara pasti diselamatkan. Tuhan boleh izinkan itu boleh ada dalam hidup saudara. Tapi Tuhan juga mampu menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup saudara. Tetap percaya, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita sore hari ini. Saudaraku yang jemaat yang dikasih Tuhan, khususnya jemaat GBT Pandeglang yang saya kasih di dalam Tuhan, berhubung dengan sore hari ini ada perjamuan kudus, saya dipercaya juga untuk melayani sekaligus melayani perjamuan kudus buat saudara. Mari persiapkan saudara roti dan anggur saudara. Dan sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita makan dan kita minum tubuh dan darah Tuhan, mari saya mau kita sama-sama menintrospeksi diri kita kepada Tuhan. Mari introspeksi. Dan saya percaya tubuh dan darah Tuhan akan mampu memberikan kekuatan yang baru buat kita. Darah Tuhan itu mampu memberikan kesembuhan. Khususnya juga hamba Tuhan Bapak Gembala GBT Pandeglang yang mungkin hari-hari ini mengalami gangguan kesehatan dan dia belum bisa melayani. Ini adalah beban saudara, beban jemaat untuk mendoakan hamba Tuhan ini. Dan mari sama-sama lewat perjamuan kudus ini kita percaya Bapak Gembala kita, Bapak Andreas dipulihkan oleh Tuhan. Dan sebentar juga akan saya secara khusus akan mau berdoa untuk Bapak Andreas ini, Bapak Gembala kita yang ada di GBT Pandeglang. Mari siapkan roti saudara, saya mau berdoa buat saudara. Sebelum kita akan mau menerima tubuh dan darah Tuhan. Bapa di sorga, sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, sucikan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Yang mungkin kemarin kami masih banyak kelalaian dalam hidup ini. Kami masih hidup dalam kegelapan. Tapi hari ini ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami sadar bahwa Tuhan hadir dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Kami harus berubah. Kami harus datang kepada terang yang mampu memberikan kebebasan dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, sucikan hidup kami. Sucikan juga tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya lewat perjamuan kudus ini,
akan memberikan perubahan-perubahan yang baru buat kami. Perubahan kesehatan, perubahan pola pikir, perubahan tabiat-tabiat kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Keluarga-keluarga yang mulai hancur, diambang kehancuran, dipulihkan kembali. Oleh sebab itu Bapa, mari berikan kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat roti lebih tinggi atas kepala saudara. Dengar firman Tuhan. Dan roti yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita, bukankah itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, siapkan anggur saudara. Angkat lebih tinggi di atas kepala saudara. Haleluya. Haleluya Yesus. Dan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Bukankah itu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari sama-sama saya akan mau berdoa khusus buat jemaat di Pandelegan, juga dengan hamba Tuhan yang ada. Saya mau berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Mulai dulu, sekarang, dan selamanya tidak akan pernah terbatas dalam hidup kami. Hamba mau berdoa khusus buat jemaat Pandelegan yang ada di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Perlindungan Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Dan juga hamba mau berdoa khusus buat hamba Tuhan Bapak Andres yang mengalami Tuhan kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba mau berdoa disembuhkan oleh Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan kembali, dan dia boleh beraktivitas, dia boleh melayani Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.